Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Muhammad Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan yang saya telah pahami materi saya mengenai tentang administrasi organisasi dan administrasi kantor. Nah, di sini yang saya telah pahami ada dua, maksudnya pada intinya materi ini ada dua hal yang berkaitan. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah wadahnya. Wadahnya itu apa? Yaitu kantor dan organisasi. Sebenarnya kantor dan organisasi itu adalah dua hal yang sama. Nah, pertama, apa sih itu administrasi? Apa sih fungsinya? Fungsi dari administrasi dan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh administrasi? Nah, di Indonesia ini kita lihat bahwa di berbagai macam di mana-mana, maksudnya di tempat seperti sekolah, di kantor desa, ada yang dinamakan dengan tata usaha. Tata usaha itu adalah bagian dari bagian dari administrasi. Itulah administrasi. Di sekolah misalnya di SD, di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun ada yang namanya tata usaha. Nah, tata usaha inilah yang kita kenal adalah administrasi. Maksudnya di situ dia menjalankan dari fungsi administrasi, fungsi manajemen. Apa itu fungsi manajemen? Ada 4 POAC: planning, organizing, controlling, dan actualing dan controlling. Dia menjalankan 4 hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan administrasi. Nah, apa sih itu administrasi? Administrasi itu adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang disepakati. Nah, seperti apa contohnya? Saya sudah bilang tadi, saya contohkan di organisasi. Di organisasi itu pasti ada yang namanya ketuanya, ada wakil, ada sekretaris. Nah, mereka lah yang menjalankan fungsi dari administrasi, itu POAC tersebut: planning, organizing, actualing, controlling. Pertama dia planning, dia rencanakan, lalu dia organisasi, dia bentuk struktur untuk siapa pemimpinnya, siapa wakilnya. Nah, ini bagiannya ini untuk apa? Nah, itu jadi apa itu? Nah, selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh administrasi? Contoh di sekolah yang saya bilang tadi. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Nah, itu yang saya sudah katakan adalah tata usaha. Coba kita lihat di sekolah-sekolah, tata usaha itu apa yang dia lakukan? Dia melakukan tulis menulis, dia mengarsipkan, ada arsip data, ada agenda yang dia lakukan. Pokoknya dia yang memegang sistem seperti mengumpulkan informasi-informasi, data-data yang ada di sekolah. Nah, itu adalah tata usaha. Contoh kita baru-baru observasi PLP1. Nah, situ kita langsung datang kepada tata usahanya. Kita mencari data sekolah tersebut, profilnya seperti apa. Nah, begitu. Itu yang maksudnya saya administrasi. Nah, administrasi itu kan ada di organisasi dan administrasi di kantor. Di kantor itu ada pasti seperti itu juga, ada pemimpinnya, ada wakilnya.
Jadi kesimpulannya, antara administrasi, kantor, dan organisasi adalah dua hal yang sangat berkaitan. Kita lihat di organisasi pasti ada manajemennya, ada administrasinya. Di kantor juga pasti ada itu. Nah, dua hal ini sangat berkaitan. Administrasi adalah alatnya, alat untuk mencapai tujuan dari kantor, dari organisasi. Bahkan organisasi dan kantor adalah wadahnya, tempatnya untuk mencapai tujuan dari organisasi dan kantor. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.